Shalom, apa kabar? Ternyata sungguh indah ya kalau kita punya Tuhan, punya segalanya, punya pengharapan, punya kebenarannya, punya kemampuan untuk terus bertekun mencari Tuhan. Siapa yang mencari Tuhan? Fokuskan pikirannya, matanya kepada Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Puji nama Tuhan. Kemarin saya melihat anak saya sungguh-sungguh lapar dan haus akan Tuhan. Dan dia suka sekali membaca Alkitab sambil digarisin kayak papa mamanya. Jadi dia terus bertanya, memang kalau kita kenal Tuhan itu sungguh menyenangkan. Saya encourage saudara, mulai kenal Tuhan, kenal jalan-jalannya. Dan saat dia garisin, dia mulai tanya, Mama, ini Matius pasal 5 ayat 29 apa maksudnya? Saya bacakan ya saudara supaya ngerti juga. Mungkin ada di antara saudara yang belum mengerti supaya tidak sampai lewat. Coba pahami. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan saudara, dia sampai bilang, Mami, ini kalau kita lakukan, memang dia kepingin sekali lakukan setiap firman Tuhan. Jadi dia bilang, apakah saya cungkil mata saya, Mami? Saya bilang, tidak. Bukan berarti kamu harus cungkil, tapi di sini menandakan bahwa betapa pentingnya mata itu difokuskan kepada kebenaran. Kita harus pakai kehidupan kita, tangan kita, mata kita untuk mencapai kebenaran, melakukan kebenaran. Kalau tidak, lebih baik dengan mata satu daripada mata dua masuk neraka. Jadi dia ngerti, oh itu toh maksudnya. Bayangkan saudara, kalau kita tidak ada yang ngajar, tidak baca firman Tuhan, tidak mau bertanya, lewat begitu aja, dan kita bisa pakai mata kita dengan segala macam hal-hal yang tidak menguntungkan perkara iman pertumbuhan kita. Itu sebabnya saya encourage saudara, pakai waktu saudara, tangan saudara yang suka main game atau hal-hal yang tidak menentu, mulai fokus kepada cari kebenaran firman Allah dan segalanya, maka segala akan ditambahkan kepada saudara. Hari ini sebelum saya berdoa, kita akan nyanyikan bersama-sama supaya kita bisa mengarahkan hati kita terus cari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bersama musik kita akan nyanyikan pujian ini ya. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, ku menyesarkan kerajaanmu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
menyenangkan hatimu. Kami membuka hati kami. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dengan setia menggunakan online video ini bagi pertumbuhan imannya, biar terus memberikan, Tuhan berikan kepadanya semangat untuk baca Alkitab, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk menggunakan waktunya, pikirannya, hatinya, matanya, tangannya, kakinya untuk melebarkan kerajaan sorga. Buat setiap orang mengenal secara pribadi maksud Tuhan, kerajaan sorga yang ada, sehingga terus dapat memprioritaskan untuk mencari kerajaan sorga dan segalanya akan ditambahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan, tolong mereka yang sedang berada di dalam kesulitan karena sakit penyakit, jamah dan beri sembuh. Taruh tangan sudah tempat yang sakit, baik yang panas badannya, pris, kami berkati hidupmu di dalam nama Yesus, jadi sembuh. Kami tolak semua sakit penyakit dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bahkan kami berdoa supaya anaknya Tirsa juga tidak rewel, berkati supaya tidur enak, angkat segala kesulitannya untuk tidur Tuhan. Berikan waktu tidur yang nyenyak. Setiap saudara-saudara kami yang demensia, yang tidak bisa rasa nyaman dalam hidupnya, supaya juga Tuhan berikan ketenangan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk bisa tidur yang enak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-mu yang stres, yang depresi, bahkan yang sakit autis, yang sakit Parkinson, yang sakit bipolar, bahkan yang sakit apapun bentuknya, termasuk yang cancer, yang stroke, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakit penyakit dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Oh Tuhan, yang sudah di kemo, yang sudah divaksin, berikan supaya dampak negatifnya tidak terjadi dalam hidupnya. Semua bisa sehat, kuat, melewati batas-batas kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit karena leukemia, jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua kuasa penyakit dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang berada di dalam kesulitan rumah tangga, keuangan, masa depan atau studinya, supaya Tuhan bela, Tuhan pimpin langkah-langkah hidupnya. Bahkan yang sulit dalam pekerjaannya, bisnisnya, oh Tuhan bekerjalah atas hidupnya, supaya semua orang-orang yang menjadi stafnya dapat bekerja dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang optimal. Tidak ada kebocoran, tidak ada kecurangan. Berkati Tuhan semua apapun yang menjadi cita-cita kami semua, baik anak-anak-mu yang ikut berdoa hari ini, supaya dapat tercapai, nama Tuhan dipermuliakan. Pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan orang-orang yang kami kasihi, supaya Tuhan berikan semua panjang umur, bahagia, berkat, roh takut akan Allah terus menyertai dalam hidupnya, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil memperkenankan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan setiap langkah-langkah hidup kami, biar makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami untuk terus makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Tolong mereka yang kesulitan dalam keuangan, supaya Tuhan buka jalan. Apapun yang menjadi kekurangan mereka, Tuhan cukupkan. Berkati supaya punya hati yang terus berharap kepada Tuhan dalam segala urusan apapun yang diharapkan supaya terjadi. Baik mereka yang kepingin dapat permanent resident tinggal di tempat ini, di kota ini, supaya Tuhan cukupkan segala syarat-syarat dan kebutuhan keuangannya, supaya Tuhan juga sediakan officer yang baik, yang lincah, yang mau bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya, sehingga dapat approval dengan gampang. Kami berdoa Tuhan untuk penerbangan supaya bisa segera terbuka, sehingga virus corona yang seringkali menjadi hal-hal yang menakutkan bisa segera punah di dalam nama Yesus. Bantu Tuhan supaya oleh kuasa darah Yesus menghancurkan semua virus-virus itu dan tidak boleh berbiak-biak lagi. Bahkan yang sedang tergelepak karena sakit, biar Tuhan jamah dan beri sembuh, sehingga oleh biru-biru Yesus itu sungguh bisa menyembuhkan dan sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang yang disembuhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, berkati semua, berikan kami kemampuan untuk terus percaya, untuk terus berharap, untuk terus
Majukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan ingin kami kerjakan. Berkati Tuhan supaya makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, keluarga-keluarga yang belum percaya Tuhan, tolong Engkau janji satu percaya seisi rumahnya diselamatkan. Bantu kami untuk bergerak menjadi dampak yang positif bagi orang-orang sekitar kami, sehingga keluarga kami makin banyak yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, baharui dan berikan transformasi, berikan semangat yang besar, angkat segala roh kesuaman, transformasikan Tuhan segala perkara-perkara yang jahat digantikan menjadi perkara yang baik. Kami berkati Tuhan supaya kuasa roh kegelapan, penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan supaya semua hidup di dalam kesejahteraan Allah, semua roh kekerasan, roh apapun juga yang seringkali membuat orang menjauh dari hadirat Allah, dalam nama Yesus kami batalkan, kami hancurkan kuasanya. Berikan kemampuan untuk terus bisa menegakkan kasih ilahi dalam hidupnya, wibawa ilahi, sehingga semua bisa berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang masih terikat dengan perkara-perkara yang buruk, supaya Tuhan lepaskan semua dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mereka yang masih terikat dengan hutang piutang, Tuhan juga bantu berikan hikmat untuk dapat dilunasi dan dapat dibayar, semua hutang-hutang dapat terselesaikan. Pimpin mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, supaya semuanya Tuhan juga sediakan pembeli penyewa yang baik, yang berani bayar harganya dengan harga yang spesial. Kami bersyukur Tuhan Engkau sanggup untuk menolong kami dalam segala perkara, baik urusan perjodohan mereka yang belum dapat pasangan, kepingin masuk dalam pernikahan, sudah waktunya Tuhan. Tuhan tolong sediakan semua apa yang menjadi kebutuhannya, termasuk pasangan hidupnya, supaya Tuhan yang memberikan kecocokan hati, Tuhan yang memberikan pasangan yang cocok, yang ideal, yang seperti yang Kau inginkan. Kami berdoa mereka yang sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, bukakan kandungannya Tuhan, bahkan sediakan benih yang terbaik, yang tidak cacat, yang eloparsnya yang baik perawakannya. Berkati Tuhan orang tua-tua yang sudah lama antri panggilan Tuhan, supaya pada waktu Engkau berkenan panggil dia dan siapkan hatinya ketemu Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang ketemu dengan tangan kosong. Selama hidupnya masih Tuhan izinkan biar semuanya menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi lebih berarti, menjadi berkat, dan angkat segala kelemahan tubuhnya karena di masa tua. Berikan Tuhan semangat yang besar untuk menikmati hari-hari hidupnya dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Berkati pemerintah kami, pejabat tinggi negara, orang-orang yang bertugas di ujung-ujung kota, ujung-ujung bumi, supaya Tuhan juga sediakan berkat yang istimewa. Kasih hikmat, kasih urapan Allah, kasih kemampuan untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Roh hikmat, kebijaksanaan turun sehingga orang-orang yang dipimpinnya juga merasakan berkat yang sama. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.